tanggapan Anda nilai positif dan negatif dari kuliah dengan sistem online? Oke. Jadi gini, pandemi seperti saat ini itu tidak bisa kita kalkulasikan, apalagi sekarang penyebarannya itu sangat cepat dan sangat masif. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa sih atau gimana sih virus ini bisa menyebar itu? Mungkin jawabannya sebagian besar faktor terbesar itu dari kelakuan manusianya itu sendiri. Karena kita hidup di zaman makom asbab, ada sebab ada akibat. Maka dari itu pemerintah menghimbau atau menganjurkan kepada masyarakat WFH, work from home, atau hashtag di rumah aja. Itu sebagai bentuk antisipasi pemerintah agar penyebaran COVID-19 ini tidak menyebar secara luas lagi. Nah, yang jadi pertanyaannya itu sistem pembelajaran atau sistem kuliah online negatif dan positifnya. Nah, mungkin di sini gue mulai dari sisi negatif terlebih dahulu, karena apabila ada sesuatu yang baru itu tentu kita harus bisa mengkritik dong. Kritiknya ini bentuknya konstruktif. Nah, di sini mungkin gue mulai dari sisi negatif. Yang pertama, dari sistem pembelajaran online ini, yang pertama itu sinyal. Negatifnya sinyal, karena kita tidak tahu selama 2 jam pembelajaran atau 4 jam pembelajaran sinyal kita itu selamanya bagus. Kita tidak bisa menjamin. Nah, sehingga dari situ ilmu atau informasi yang diberikan kepada guru atau dosen ke mahasiswa itu tidak terserap secara matang atau secara bagus. Ini menjadi permasalahan juga. Kemudian yang kedua, ada kuota. Nah, apalagi sekarang pandemi COVID, kita tidak bisa memprediksi atau mengkalkulasikan apakah 2 minggu selesai, sebulan selesai, atau 2 bulan selesai. Tentu ketika kita pembelajaran online membutuhkan kuota yang banyak, apalagi harga kuota sekarang dibilang cukup mahal. Maka di sini menjadi PR kita juga gitu. Kemudian yang ketiga itu masalah konsentrasi atau atensi dari siswa atau mahasiswa. Apalagi sekarang kita pembelajaran online tidak diawasi oleh dosen, tidak dipantau oleh guru. Ini merupakan suatu tantangan, sehingga dari hal tersebut membuat mahasiswa atau siswa konsentrasi atau atensinya itu kemana-mana gitu. Mungkin ada yang sambil makan, ada yang sambil rebahan, ada yang sambil di kamar mandi mungkin. Jadi konsentrasinya itu berkurang. Ini menurut gue ya 3 poin besar negatif dari sistem pembelajaran online. Kemudian untuk ada satu lagi, yaitu kita tidak bisa berdiskusi secara enak gitu. Karena kalau kita belajar berkumpul seperti biasa, itu diskusi akan terasa lebih enak dan lebih efektif. Itu 4 poin besar. Kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang sisi positifnya, menurut gua dari 4 poin negatif itu merupakan ada salah satu poin yang menurut gua merupakan opportunities atau bisa menjadi strength untuk mahasiswa sendiri. Yaitu apa? Yang pertama yaitu konsentrasi atau atensi. Nah, berawal atau beranjak dari konsentrasi, kita sistem belajarnya online atau di rumah. Menurut gue ini bisa menilai tanggung jawab dari mahasiswa atau nilai kedewasaan dari mahasiswa atau siswa itu sendiri. Karena selama kita pembelajaran offline atau sistem pembelajaran tatap muka langsung dengan dosen, itu orang tua kita di rumah, orang tua kita tidak tahu apa sih yang kita lakukan, kita belajar apa enggak, belajar serius atau tidak. Nah, beranjak ke sistem pembelajaran online, orang tua kita satu rumah 24 jam, orang tua selalu melihat kita. Jadi beliau sendiri bisa menilai, anak gue tuh malas loh, anak gue rajin, anak gue ABC sampai Z. Ini merupakan nilai kedewasaan atau poin atau nilai tanggung jawab itu sangat diasah gitu. Kita belajar tuh serius atau tidak, seperti itu. Karena kita satu rumah 24 jam kepada orang tua. Itu sih sisi positifnya menurut gue. Pertanyaan kedua, harapan Anda mengenai sistem perkuliahan selama pandemi COVID-19 berlangsung? Oke. Harapan gue sebenarnya nggak muluk-muluk. Sebenarnya ini gue beranjak dari mahasiswa ya, sebagai siswa. Sistem kita belajar tentu memerlukan sinyal atau memerlukan kuota yang banyak. Maka harapan gue ya minimal pemerintah bisa mensuplai atau mensubsidi internet gratis atau kuota gratis. Karena hal seperti ini sudah dilakukan oleh beberapa negara, yaitu
layanan internetnya gratis, karena yang tadi gue bilang kita sistem pembelajarannya ini tidak tahu sampai kapan, apa 2 bulan atau 3 bulan, sinyalnya juga nggak tahu seperti apa, apalagi kuota, masa kita harus bolak-balik pergi gitu beli kuota. Nah, menurut gue sih itu hal yang cukup gitu apabila pemerintah atau presiden dan jajarannya memberikan internet gratis kepada siswa atau mahasiswa sehingga bisa belajar dengan enak, dengan mudah karena disuplai atau disubsidi pemerintah gitu. Pertanyaan ketiga, saran Anda buat teman-teman biar tetap produktif di rumah selama kebijakan social distancing berlangsung. Oke. Jadi yang perlu dipahami itu pemerintah menghimbau agar kita melakukan social distancing atau physical distancing saat ini bukan berarti kegiatan kita sehari-hari kita lakukan di luar itu ketika di rumah nggak kita lakukan gitu. Maksudnya di sini cuman social distancing atau physical distancing, kita harus bisa menjaga jarak gitu. Maksudnya behavior kita, setiap pagi kita olahraga, siang kita mungkin ngapain main gitar, terus sore misalnya ngaji, terus sholat dan lain sebagainya, itu dilakukan juga di rumah karena konteksnya itu ya semua work from home, semua itu dilakukan di rumah. Jadi semua itu di rumah gitu intinya. Nah, menurut gue ini merupakan sebuah opportunities juga gitu, sebuah kekuatan yang tadi misalnya teman-teman ingin upgrade gitar gitu, bisa main gitar lebih jago, sekarang waktunya. Karena mungkin teman-teman kemarin nggak sempat untuk mengupgrade main gitar teman-teman karena jadwal perkuliahan yang begitu padat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman suka masak, sekarang waktunya. Terus teman-teman dari kemarin misalnya belum menghabiskan film drakor misalnya karena jadwal perkuliahan yang sangat padat, sekarang waktunya gitu. Bisa banget teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu yang belum teman-teman lakukan sebelumnya. Itu saran gue gitu. Sehingga apa yang kita lakukan itu sama, tidak mengalami dekadensi atau pengikisan. Dan juga kita sekarang diam di rumah aja itu bisa menyelamatkan bangsa gitu. Kapan lagi kita bisa menyelamatkan bangsa hanya diem di rumah? Maka saran gua, selain melakukan hal-hal positif seperti itu, juga kita disertakan dengan niat yang baik agar menyelamatkan kesehatan masyarakat lainnya. Itu sih saran dari gua. Nah, mungkin terakhir pesan dari gua untuk teman-teman semua di tengah pandemi Covid yang membengkak saat ini. Yang pertama, cuci tangan yang bersih, kemudian perilaku hidup sehat PHBS dilakukan, etika bersih dilakukan seperti menutup yang sakit jangan kemana-mana dulu, kemudian teman-teman bisa melakukan hal-hal yang positif di rumah. Jangan sampai pikiran atau otak teman-teman itu kosong, karena apabila pikiran kita kosong pasti akan kita akan melakukan tindakan negatif. Maka lakukan tindakan-tindakan positif agar tindakan negatif tidak kita lakukan. Seperti itu. Mungkin pandemi ini tidak bisa kita kalkulasikan berarti sampai kapan, maka sama-sama kita lawan musuh yang tak terlihat oleh mata kita agar kita bisa menyelamatkan bangsa, menjadikan Indonesia lebih sehat lagi ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih.